Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Rahma Ramadhani. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dan saya kelas C dan dengan NIM 1107624108. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ice breaking. Dan di sini terdapat 3 poin yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama ada pengertian ice breaking, yang kedua ada tujuan dari ice breaking, dan yang ketiga, mengapa ice breaking dijadikan sebagai pengembangan kreativitas anak usia sekolah dasar. Wah, pasti bakal banyak banget gak sih teman-teman? Pada penasaran gak bagaimana ice breaking itu? Kalau misalnya penasaran, jangan lupa ditonton video ini sampai habis ya. Mari kita langsung mulai ke videonya. Cekidot. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan masuk ke poin nomor 1, yaitu pengertian dari ice breaking. Apa ya ice breaking itu? Apakah pecahkan es tersebut, atau patahkan es tersebut, atau rusakan ice tersebut? Enggak ya teman-teman. Jadi ice breaking itu hanyalah sebuah istilah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian dari ice breaking. Yang pertama, ice breaking yang dilansir dari teaching.cornell.edu. Nah, jadi ice breaking sendiri merupakan sebuah kegiatan yang dibuat untuk menyenangkan dan membantu dalam mengenal satu sama lain. Dan kegiatan ini juga untuk membantu dalam membangun suasana dalam suatu kegiatan. Nah, yang kedua ada dari Cambridge Dictionary. Jadi, ice breaking sendiri adalah sebuah permainan atau aktivitas yang bertujuan untuk mencairkan suasana, sehingga suasana yang ada dalam acara tersebut bisa terasa lebih santai. Nah, dalam sebuah ruang pembelajaran atau di sekolah dasar, kegiatan ice breaking sendiri dilakukan oleh para peserta didik sebelum fokus untuk belajar. Nah, hal ini juga membantu para peserta didik agar bisa menciptakan suasana dalam lingkungannya. Dan juga, untuk singkatnya, ice breaking adalah aktivitas atau permainan yang dirancang untuk mencairkan suasana, mengurangi rasa bosan atau jenuh, membangun kreativitas anak, dan yang terakhir membangun hubungan antar individu dalam suatu kelompok. Itu yang nomor 1. Sekarang kita akan lanjut ke poin kedua, yaitu tujuan dari ice breaking. Nah teman-teman, ada banyak banget nih tujuan dari ice breaking di sekolah dasar. Apa aja sih? Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 adalah menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan, sehingga peserta didik merasa lebih terbuka dan siap berinteraksi baik dalam konteks belajar. Nah, di pendidikan khususnya pada sekolah dasar, ice breaking sering digunakan untuk membantu siswa merasa lebih akrab dengan satu sama lain dan juga menghilangkan rasa jenuh dan bosan mereka dalam belajar, serta membuka kesempatan bagi mereka beraktivitas dan juga kerjasama. Habis itu yang kedua, ada membangun hubungan sosial. Ice breaking juga membantu peserta didik saling mengenal satu sama lain, terutama jika mereka baru saja bertemu di suatu kelas yang sama. Hal ini penting untuk menciptakan ikatan sosial yang kuat yang dapat mendukung kerjasama dan komunikasi yang baik di tahun ajaran mereka. Dan poin nomor 3 adalah poin yang terakhir, yaitu mengurangi kecemasan atau ketegangan peserta didik. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa anak-anak peserta didik ini tuh sering banget merasa takut dalam belajar, terus mereka juga suka cemas yang berlebihan, tegang juga yang berlebihan, karena mereka tuh takut kalau misalnya pembelajaran itu adalah suatu hal yang menyeramkan untuk mereka. Karena kebanyakan peserta didik itu tuh takut untuk disuruh maju ke depan, disuruh menjawab, terus habis itu takut disuruh, ya pokoknya disuruh yang membuat mereka takut lah ya. Oleh karena itu, ice breaking itu sangat-sangat penting untuk mengurangi kecemasan atau ketegangan peserta didik. Nah, peserta didik, terutama yang baru pertama kali masuk ke sekolah atau ke kelas baru, bisa merasa cemas atau takut. Nah, teman-teman, ice breaking ini dapat mengurangi ketegangan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk merasa lebih santai dan terbuka. Jadi, dengan adanya ice breaking ini, mereka tuh nggak perlu tuh yang namanya cemas yang berlebihan, tegang yang berlebihan. Jadi, bisa lebih santai kalau misalnya ada ice breaking ini, teman-teman. Nah, 3 poin tadi kita dapat simpulkan dari secara keseluruhan, ice breaking di sekolah dasar bertujuan untuk menciptakan suasana yang positif dan juga inklusif, yang mendukung proses belajar yang lebih efektif dan juga menyenangkan. Ice breaking sangat cocok dilakukan untuk mengasah kreativitas peserta didik sekolah dasar, karena peserta didik dapat berpikir kreatif secara bebas untuk menyelesaikan permainan dalam ice breaking tersebut. Jadi ice breaking ini banyak banget fungsinya dan tujuannya teman-teman. Jadi sangat-sangat cocok diterapkan di pendidikan sekolah dasar. Nah teman-teman, tadi poin ke-1 dan poin kedua sudah kita jelaskan. Tadi poin pertama itu ada pengertian dari ice breaking, poin kedua ada tujuan dari ice breaking, dan poin ketiga kita akan bahas yaitu mengapa ice breaking dapat mengembangkan kreativitas pada anak sekolah dasar. Kenapa ya? Nah jawabannya, karena dengan adanya ice breaking dapat membuat peserta didik tidak merasa tertekan dengan pelajaran yang ada di sekolah dan mengajarkan mereka juga untuk berpikir kreatif. Nah, kalau misalnya kalian penasaran bagaimana sih cara
mengasah dan membuat mereka tuh jadi lebih kreatif dengan ice breaking ini. Nah, teman-teman, jadi di sini aku punya beberapa cara ice breaking mendukung dan berperan pada pengembangan peserta didik. Nah, ini nih bagaimana ice breaking berperan dalam pengembangan kreativitas peserta didik. Di sini aku punya beberapa poin, aku jelaskan satu-satu. Di poin pertama adalah mengaktifkan imajinasi dan imajinasi bebas. Apa itu maksudnya? Nah, teman-teman, banyak kegiatan ice breaking melibatkan permainan atau tantangan yang membutuhkan pemikiran kreatif seperti permainan peran, terus habis itu ada cerita bergambar atau tantangan yang membangun sesuatu dari bahan sederhana. Nah, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi anak-anak, bagi peserta didik untuk berpikir di luar kotak atau mengeksplorasikan ide-ide baru tanpa takut salah. Nah, jadi di sini anak-anak tuh bisa nih berpikir semaunya mereka untuk membangun sesuatu dari yang bahan sederhana itu. Jadi kita tidak boleh menentang mereka dan membuat mereka tertekan. Biarkan saja mereka mengeksplorasi sendiri. Lalu yang kedua adalah untuk mengembangkan kemampuan problem solving. Nah, ternyata di ice breaking ini tuh kita bisa loh teman-teman mengasah kemampuan problem solving peserta didik kita. Dengan cara apa? Nah, jadi di ice breaking ini banyak sekali permainan-permainan pada pemecahan masalah secara kreatif. Misalnya nih permainan teka-teki atau tantangan kelompok lah. Nah, ketika peserta didik bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan suatu masalah, mereka tuh dilatih untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi alternatif. Nah, dengan adanya kita membuat tantangan yang lebih susah nih, mereka tuh pasti otaknya bakal bekerja, teman-teman. Dan disitulah mereka bisa menjadi, maksudnya mereka akan bisa, kemampuan problem solving mereka tuh akan terlatih dan mereka akan terbiasa untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang ketiga adalah mengurangi rasa untuk gagal. Nah, teman-teman, salah satu penghalang besar untuk kreativitas adalah ketakutan akan kegagalan. Seperti yang aku bilang tadi, banyak banget peserta didik tuh yang masih takut, masih cemas dalam pembelajaran di kelas. Oleh karena itu dibutuhkannya ice breaking. Ice breaking sendiri dapat menciptakan suasana yang lebih santai di mana anak-anak merasa bebas untuk mencoba hal-hal baru tanpa dinilai. Nah, dengan ini mereka tuh lebih berani dan juga mereka tuh bisa mengimprovisasi dan mencoba ide-ide kreatif tanpa rasa cemas. Jadi dengan kita membiarkan mereka berpikir, mereka tuh akan, ya udah, mereka akan melakukan apa yang mereka suka tanpa takut rasa gagal, takut juga untuk apapun itu. Mereka jadi nggak perlu ragu, kayak ya udah biarkan saja mereka bereksplorasi lah, seperti itu. Lalu poin keempat ada memicu rasa ingin tahu dan bereksplorasi. Seperti yang kita tahu, peserta didik itu banyak sekali teman-teman idenya dan mereka tuh selalu akan penasaran dengan hal-hal baru. Nah, oleh karena itu di ice breaking ini kita akan melibatkan elemen kejutan atau hal-hal yang belum dikenal oleh peserta didik. Hal ini tuh dapat memicu rasa ingin tahu mereka dan mendorong mereka untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang dunia, ide, dan juga konsep baru. Kreativitas berkembang ketika anak-anak merasa penasaran dan tertantang untuk mencari jawaban atau solusi tersebut. Nah, karena peserta didik ini banyak banget rasa penasarannya, kita tinggal kasih aja teman-teman apa yang kita harus suruh ke mereka, pasti mereka akan mengerjakan itu. Karena pasti mereka penasaran lah gitu halnya, mereka tuh mau mencoba yang baru, jadi kita harus biarkan saja teman-teman. Lalu yang terakhir ada meningkatkan rasa percaya diri. Nah, saat anak-anak berhasil menyelesaikan aktivitas ice breaking tersebut, mereka akan merasa lebih percaya diri karena mereka pede, mereka sudah bisa mengerjakan semua ice breaking itu dan juga ibaratnya ya mereka bisa menang lah ya karena dapat mengerjakan suatu tantangan yang diberikan oleh tenaga pendidik tersebut atau guru. Nah, kepercayaan diri ini sangat penting dalam mengembangkan kreativitas karena anak merasa lebih nyaman untuk berbagi ide dan juga mencoba hal-hal baru tanpa ditakuti, dan mereka jadi nggak takut nih kalau misalnya harus dihukum, harus dihakimi. Enggak teman-teman, karena dengan adanya ice breaking ini kita juga bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka dengan percayalah apa yang akan mereka lakukan, dan dengan itu akan meningkatkan rasa percaya diri mereka dan kreativitas mereka juga akan meningkat. Nah teman-teman, itu dia 5 poin yang tadi aku jelaskan. Mungkin banyak yang masih bingung kali ya bagaimana ice breakingnya, bagaimana cara memberikan ice breakingnya. Jangan khawatir teman-teman, karena aku punya contoh ice breaking yang aku terapkan di peserta didik sekolah dasar yang kebetulan pernah aku ajar. Jadi ini dia videonya.
itu saja mungkin yang bisa aku berikan ke kalian. Tadi ada 3 poin yang aku jelaskan, ada pengertian ice breaking, terus juga ada tujuan dari ice breaking, lalu yang ketiga ada mengapa ice breaking dapat mengembangkan kreativitas pada anak sekolah dasar. Dan kalau misalnya kita simpulkan, ice breaking ini secara keseluruhan tidak hanya membantu mencairkan suasana, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi pengembangan kreativitas anak-anak di sekolah dasar, baik dalam aspek individu maupun sosial. Mungkin itu saja pengertian dari ice breaking dan beberapa poin ice breaking yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya berikan ini dapat membantu, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.